Dirjen Pajak Suryo Utomo menyebut akan menindaklanjuti tudingan soal adanya geng Rafael di Direktorat Jenderal Pajak. Suryo menjelaskan kasus dugaan kepemilikan harta tak wajar Rafael Alun jadi momentum perbaikan sekaligus menutup celah agar hal seperti ini tidak terulang dengan melakukan deteksi dini. Istilah kata bahasa pesan itu ada dan kami coba akan lihat nih kira-kira ada kesamaan cerita nggak kan gitu ya yang Mbak sebut ya case kayus momentum bagi kami untuk melakukan perbaikan karena perbaikan itu nggak akan pernah selesai Mbak, kapanpun juga perbaikan itu nggak akan pernah selesai. Kawasan internal diperkuat ya Pak? Pasti, gimana kita terus memperkuat nih line of defense kita, minimal menutup celah kan gitu ya, kalau kejadian ya kita pasti tanganin kan gitu ya Mbak ya, penindakan kita jalankan. Tapi ke depan kan kita pasti harus mencari nih mana-mana lubang yang bisa digunakan dan harus kita tutup. Bagaimana kita melakukan evaluasi, analisa sehingga kita bisa mendeteksi lebih awal. Informasi lebih lengkap soal pemeriksaan harta sejumlah pejabat di KPK kita sapa jurnalis Kompas TV. Sudah ada Jona Hamonangan di gedung KPK Jakarta. Jona, ada Eko Darmanto, ada Rafael Alun Trisambodo yang sudah diperiksa oleh KPK. Apa sebenarnya poin-poin utama yang ingin ditelusuri KPK, Jona? Ya Cynthia, poin utama yang ingin didalami KPK adalah mengapa para pejabat itu bisa mendapatkan harta kekayaan yang tidak wajar. Apalagi kalau kita lihat pekerja mereka seperti Rafael Alun Trisambodo atau Eko Darmanto itu sangat dekat dengan para pengusaha ataupun sangat dekat dengan orang yang punya kekuasaan. Nah, ini yang akan dicari benang merahnya. Apakah ada tindak pidana seperti mungkin suap ataupun tidak pidana korupsi yang mereka lakukan dikarenakan mungkin dalam rangka untuk menggelapkan. Seperti contoh misalkan pegawai pajak, mungkin dia ada perusahaan yang mungkin tidak ingin membayar pajak secara penuh, maka dia melakukan suap pada pegawai pajak terus dan akhirnya pegawai pajak tersebut mendapatkan dana yang cukup besar. Jadi memang dari oknum-oknum tersebut dan akhirnya sekarang viral di media sosial, KPK saat ini adalah langkah utama adalah melakukan pendalaman. Seperti kita tahu bahwa saat ini Rafael Alun Trisambodo sudah naik mulai dari penjelasan sekarang sudah masuk ke tahap penyelidikan. Ini berarti dari KPK sudah punya atensi lebih dalam rangka untuk memonitor dari mana sumber kekayaannya. Apalagi kalau kita lihat yang viral belakangan, pegawai Bea Cukai, mantan kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto juga memiliki harta kekayaan yang begitu luar biasa. Meskipun ada kejanggalan, jadi memiliki harta besar tapi juga ada utang yang besar itu sebesar 9 miliar rupiah. Tapi adalah fokus utama KPK adalah melakukan penelusuran dari mana sumber uang tersebut. Jadi untuk pengecekan ini KPK juga menggandeng pihak lain seperti PPATK untuk melihat apakah ada dana-dana tidak wajar. Jadi cara melihatnya adalah dengan melihat dari cash flow atau dari gaji. Katakanlah dari pejabat tersebut memiliki gaji sekitar 20 juta per bulan dan dirapel selama setahun. Nah, apakah cash flow setahun ini sudah sesuai dengan pendapatannya? Maka itulah dihitung. Terlepas dari mungkin pejabat tersebut memiliki harta kekayaan seperti mungkin warisan ataupun dari harta kekayaan lainnya, itu bisa diklarifikasi. Tapi ketika ada dana tidak wajar atau mungkin ada dana yang di luar dari warisan, maka inilah fokus utama dari KPK untuk bisa masuk melakukan penyelidikan. Seperti ketahui bahwa kasus seperti Rafael Alun Trisambodo dan juga Eko Darmanto menjadi pintu masuk awal dalam rangka penyelidikan dilakukan KPK dalam rangka untuk mengecek dari mana pejabat itu mendapatkan harta kekayaan. Dan saat ini memang untuk Eko Darmanto masih diperiksa oleh pihak KPK, tadi masuk pukul 9 dan sekarang sudah pukul 4 sore atau kurang lebih sekitar 7 jam masih dilakukan pemeriksaan. Namun perlu dipertegas bahwa pemeriksaan ini dilakukan dalam rangka untuk klarifikasi. Jadi untuk mengecek dari mana harta kekayaannya, apalagi setelah viral di media sosial. Ya. Cynthia? Jona, jika nantinya penelusuran ditemukan adanya harta yang dinilai tidak wajar, apakah ini artinya KPK akan kembali menelusuri setiap pejabat di Kementerian Keuangan yang dinilai mencurigakan? Ya, kalau kita lihat dari statement dari KPK, khususnya dari Pak Halana Nainggolan mengatakan bahwa ini merupakan pintu masuk awal untuk bisa masuk ke kementerian. Apakah mungkin ada pejabat yang memiliki harta tidak wajar tidak? Namun yang pasti ini menjadi study case, studi awal dari para dua pejabat tersebut. Apakah nanti ketika ditemukan dua alat bukti yang kuat dan nanti mungkin akan ditetapkan menjadi tersangka, maka ini menjadi pintu masuk untuk bisa mengecek pejabat-pejabat yang viral, baik mungkin yang suka pamer di media sosial ataupun dari anaknya, untuk bisa dicek apakah memiliki harta kekayaan tidak wajar. Namun perlu dipertegas bahwa ini merupakan langkah awal dan saja harus diapresiasi langkah KPK dalam rangka untuk mengecek harta kekayaan pejabat ini yang diduga berasal dari hal-hal yang tidak wajar. Ya. Cynthia?
terkait dengan klarifikasi, hasil klarifikasi seperti apa, Jona? Ya, untuk klarifikasi untuk agenda hari ini, klarifikasi kepada Eko Darwanto ini pemeriksaannya masih berjalan dan tadi sudah datang pukul 9 pagi. Tadi kami melihat juga didampingi oleh beberapa dan informasi kami dapat itu dari yang wanita itu adalah dari istrinya, sedangkan yang laki salah satunya adalah kuasa hukum. Nah, untuk pengecekan khususnya yang dilakukan di dalam, di klarifikasi adalah ini berbeda dengan penyelidikan yang dimana sifatnya seperti interogasi. Jadi ini lebih kepada untuk memamarkan harta kekayaannya yang terangkum dari LHKPN, apakah ini sudah sesuai dengan angka di slip gaji atau tidak, ataupun nanti ada juga berkas-berkas lain seperti mungkin harta properti, harta kendaraan, dan juga beberapa sumber lain. Ini sangat penting untuk bisa memastikan berapa jumlah harta kekayaan dari pejabat tersebut. Baik, terima kasih Jona Hamonangan, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari KPK.